Shalom, selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di ibadah online remaja GKJW Jemaat Jember. Bagaimana kabar kalian semua? Tetap semangat ya, tetap berada di rumah dan jaga kesehatan. Jangan lupa olahraga supaya badan kita sehat dan kuat. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita agungkan namanya yang ajaib, seluruh alam semesta memasyurkan nama Tuhan. Karena itu, patutlah kita memuji namanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, bait 3 dan keempat, kami puji dengan riang. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita mulai dan masing-masing mengaku yang demikian. Bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan yang kesetiaannya kekal selamanya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, menyertai ibadah kita. Amin. Firman yang mendasari ibadah remaja pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 8, ayatnya yang kedua, 4, dan 5, yang demikian bunyinya. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Amin. Para remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan begitu memperhatikan hidup kita, selalu menjaga kita setiap waktu, bahkan dikala kita tidur. Kasih Tuhan tetap setia menyertai, dan Tuhan juga mengenal kita masing-masing anaknya satu persatu, walaupun jumlah kita banyak seperti bintang di langit. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 68, bait 1 dan 3. Tahukah kamu jumlah bintang? Angkasa yang megah dan berapa
Adik-adik remaja yang terkasih, ada sebuah perintah Tuhan tentang kasih yang tertulis di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Yang demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita semua menyadari akan kelemahan kita karena belum bisa mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan. Mari kita mengasihi dan mengakui semua kesalahan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan, yang mengetahui isi hati kita. Mari adik-adik kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena pagi hari ini Engkau telah memberkati kami dan Engkau telah memberikan udara yang segar untuk kami. Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami untuk memohon pengampunan dosa, karena kami lemah. Begitu banyak pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan kami yang kami perbuat. Kami sering menyakiti saudara-saudara kami di dalam keluarga. Kami pun juga sering menyakiti teman-teman kami melalui tutur kata kami ataupun dengan sikap dan perilaku kami ya Tuhan. Tuhan, ajarilah kami ya Tuhan untuk mengampuni, untuk memaafkan saudara-saudara kami dan teman-teman kami, supaya kami layak untuk menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terimalah permohonan kami ya Tuhan, kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik kami undang untuk berdiri. Kita akan menerima sebuah berita anugerah yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 dan ke-17. Yohanes 3 ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Adik-adik kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Wasis Wiro Utomo. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, arahkan hati untuk menyembah Tuhan. Dengan segenap jiwa, mari menyembah Tuhan, dan kita akan memujikan Aku Mengasihi Engkau, Yesus. Dengan
Selamat pagi adik-adik semua. Kita bersama-sama akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitab kalian masing-masing. Sudah siap Alkitabnya di depan? Pastikan ya. Kita akan belajar bersama-sama dari kitab Daniel ya. Dari Daniel pasal yang ketiga. Kita akan membaca dari pasal 3 itu ayat yang ke-14 sampai 20. Ya, kalau kita baca satu pasal itu akan sangat panjang. Tetapi sebelum itu marilah kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberikan kepada kami semangat dan kekuatan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Dan hari ini Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami semua mengerti akan apa yang Tuhan hendak ajarkan kepada kami. Sucikan kami semua Tuhan, kuduskan kami dan layakkan kami, agar sungguh-sungguh kami tertuju kepada firman-Mu, sehingga apa yang kami dapatkan itu tidak akan sia-sia. Dan kiranya Roh-Mu menolong kami untuk memahami, dan berilah kepada kami kuasa agar kami dapat melakukan firman Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Tuhan dapat disaksikan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Amin. Ada yang dikasihi Tuhan, saya senang membagikan cerita. Saya senang sekali membaca banyak cerita di dalam novel ataupun kisah-kisah. Bahkan film-film yang saya tonton itu kebanyakan kisah nyata. Apakah itu film seperti Samson and Delilah, itu yang di film-film itu. Saya suka membaca kisah-kisah seperti itu. Karena pengalaman itu mengajarkan kepada kita. Pengalaman orang lain itu mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik. Nah, kita sebagai anak-anak Allah itu harus banyak sekali membaca kisah dari dalam Alkitab. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan itu, segala tulisan yang diilhamkan Allah, seluruhnya, semua, termasuk kisah yang akan kita baca pada pagi hari ini. Ya, mari kita baca bersama-sama. Daniel 3 ayat 14 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrah, Mesah dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrah,
Meshach, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Ini menarik sekali. Menariknya adalah di statement, di pernyataan 3 anak muda ini. Saya katakan mereka anak muda karena mereka memang para pemuda pilihan yang dipilih. Kalau kita membaca kisah sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya, mereka adalah tawanan, ya. Mereka adalah tawanan. Dan mereka sangat muda, mereka pilihan. Mereka tawanan dari bangsa Israel yang dipilih secara teliti oleh para pembesar, para ahli, ya. Para ahli Nebukadnezar, ya, bangsa Babel. Mereka dipilih secara luar biasa melalui seleksi yang luar biasa. Kalau kalian pernah menyaksikan Indonesian Idol atau American Got Talent atau Britain Got Talent, ya semacam itu, sebelum masuk ke dalam babak mereka dites dulu, diuji. Nah, sama seperti itu. Mereka mengalami ujian dulu, mereka dites, disaring benar-benar, sehingga muncullah 4 sih sebetulnya, ya. Selain Sadrah, Meshach, Abednego juga ada Daniel, ya. Tetapi yang sedang kita bicarakan sekarang adalah ketiga pemuda ini. Nah, Sadrah, Meshach, dan Abednego itu adalah 3 orang pilihan. Nah, mereka sebenarnya nama Sadrah itu merupakan pemberian dari orang-orang Babel. Nama mereka sebenarnya, Sadrah itu nama sebenarnya adalah Hanaya. Sadrah itu dalam bahasa mereka, Sadrak itu nama bahasa Kasdim, ya, bahasa Kasdim. Itu berarti lembut, ya, atau penulis raja, sekretaris begitu, ya, penulis raja atau besar, ya, atau juga memiliki arti perintah dari dewa Ahu, ya, dewa mereka namanya Ahu, yang diberikan oleh pemimpin pegawai istana. Nama aslinya, nama Israelnya, nama Ibraninya, ya, nama Ibraninya adalah Hananya. Nah, Hananya, ya, itu berarti pemberian atau rahmat dari Yahweh, ya, rahmat dari Yahweh, jadi rahmat dari Tuhan sendiri. Nah, yang kedua, Meshach itu adalah dalam bahasa Arami, ya, dalam bahasa Kasdimnya itu Meshach itu menarik dengan kekuatan atau tamu dari raja, tamu dari raja, yaitu nama yang diberikan kepada Misael, ya, namanya Meshach itu Misael dalam bahasa Ibraninya. Arti dalam bahasa Ibrani mereka adalah yang seperti El, yang seperti Allah, ya, yang seperti El, yang seperti Allah. Jadi mungkin bahasa yang sederhana adalah serupa dengan Allah, ya, serupa seperti El, ya. Nah, kemudian Abednego itu dalam bahasa Araminya, Abednego dalam bahasa itu artinya hamba terang, ya, atau bersinar, ya, cemerlang, bersinar, atau hamba dewa Nego, ya, dewa Nego. Mereka kan punya banyak dewa. Salah satu dewa mereka adalah Nego, ya. Bukan berarti yang suka negosiasi itu, bukan, ya. Namanya memang dewa Nego. Nah, bahasa Ibraninya Azariah, ya. Azariah itu bahasa Inggrisnya Azariah. Berarti yang ditolong oleh Yahweh, yang ditolong oleh Allah, ya, yang ditolong oleh Allah. Itu arti mereka. Nah, kalau kita melihat nama-nama mereka, kita bisa melihat, ya, bahwa orang tua mereka itu tidak sembarangan memberikan mereka nama, ya. Jadi orang tua mereka pun sebenarnya orang tua yang mengenal siapa Allah Israel itu. Ya, Allah Israel itu siapa, dan mereka memberikan nama sesuai pengertian mereka, dan mereka memiliki harapan dari nama itu. Jadi ya, hati-hati dengan memberikan nama.
Ya. Nah, kita saksikan kembali lagi ya di dalam kisah ini. Pada saat itu mereka mengalami sebuah kondisi yang amat sangat kritis ya, amat sangat kritis. Nebukadnezar itu memimpin sebuah imperium pada waktu itu. Kekuasaannya cakupannya sih cakupannya di sekitar Timur Tengah. Ya, sekitar Timur Tengah, tapi pada waktu itu dianggap sudah menguasai seluruh dunia. Ya, sebuah imperium yang cukup luas dan dia sangat ditakuti karena pasukannya, karena tentaranya, karena ekonominya, ya. Dan mereka menaklukkan semua raja-raja, semua kerajaan kecil-kecil termasuk Israel, ya, termasuk Israel. Dan mereka punya dewa yang harus disembah oleh seluruh bangsa taklukan mereka. Tidak terkecuali oleh bangsa Israel yang memiliki Allah sendiri, Allah yang ditakuti, ya, yang Allah Yahweh yang ditakuti oleh bangsa Israel, yang disembah oleh Israel, yang disembah oleh juga Sadrah, Mesah, Abednego dan Daniel yang pada waktu itu dibawa di sana. Nah, tetapi ketiga pemuda ini memiliki sikap yang sama terhadap peraturan raja. Yang pada waktu itu kalau mereka mendengar semua bunyi alat, bunyi-bunyian seruding, serdam, segala macam tabu-tabuan, mereka harus menyembah ke arah patung yang dibuat, ya. Jadi patung itu letaknya di pusat kota dan mereka harus menyembah, ya, dari segala arah, ya, seperti kiblat begitu, ya. Ya, seperti kiblat. Mereka harus menyembah ke arah patung itu dari semua arah. Bayangkan, tetapi itu tidak dilakukan oleh ketiga pemuda ini. Nah, sebagai resikonya, ya, ketika sang raja tahu nggak tahu, itu laporan dari orang-orang Kasdim, ya, yang mungkin cemburu atau bagaimana karena mereka orang-orang pintar. Nah, mereka melaporkan itu kepada raja, dan karena itu peraturan dari raja, maka raja sebagai pembuat peraturan amat sangat murka. Diperhadapkanlah mereka kepada raja dan kemudian sang raja bertanya, benar nggak apa yang dikatakan? Yang menarik dari mereka bertiga, mereka memiliki jawaban yang sama, ya. Perhatikan statement yang mereka katakan. Tidak ada gunanya, ya. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Artinya apa? Mereka mau mengatakan apa? Kami tidak akan bergeming, ya. Kami tidak akan bergeming, percuma, ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepas kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ya. Kalau Allah kami sanggup, ya, Allah yang mereka puja itu sanggup melepaskan, Tuhan akan melepaskan dari mara bahaya, ya, dari mara bahaya itu, dari perapian itu. Tetapi yang mengerikan adalah pernyataan yang kedua, ya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Apapun konsekuensinya, kami tidak akan menuruti perintah raja. Ya, itu adik-adik sekalian seperti ditampar bareng-bareng, ya, di depan orang banyak. Seorang raja, penguasa sebuah imperium yang sangat ditakuti, ditampar bareng-bareng dengan kalimat yang cukup pedas. Berani sekali, ya, di depan para punggawa, di depan semua prajurit, di semua majelis orang-orang pandai itu, ketika pemuda ini mengatakan dia tidak takut apapun konsekuensinya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mereka melakukan pernyataan ini dan melawan raja
itu bukan tanpa alasan. Jelas ketika orang ini tahu betul siapa Allah mereka. Ya, mereka tahu betul. Karena selagi mereka masih sangat muda, mereka dididik amat sangat mengenal Allah oleh keluarga mereka. Ya, kalau kita melihat nama-nama mereka itu luar biasa. Orang tuanya itu adalah orang tua yang luar biasa dan mereka mendidik anak-anaknya dan berhasil. Keberhasilan itu ukurannya bukan seberapa banyak duit yang kita pegang atau pengetahuan yang kita dapat, tetapi apakah kita mengenal Allah. Ya, sesuatu yang bernilai kekal itu jauh lebih penting dari apapun yang kita kumpulkan untuk pada akhirnya ternyata tidak kita bawa apa-apa. Tetapi pengenalan akan Allah itu akan kita bawa di dalam kekekalan. Nah, ketiga pemuda ini merupakan contoh yang bisa kita semua teladani, ya. Dan statement, pernyataan dan sikapnya itu perlu kita ambil contoh untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini saya tidak tahu apa yang adik-adik hadapi, ya, tantangan apa yang adik-adik hadapi pada saat ini. Tetapi sikap mentaati firman Tuhan, dan memprioritaskan Allah sebagai yang nomor satu di dalam kehidupan kita itu bernilai kekal. Ya, ambil prioritas itu. Itu yang dilakukan mereka. Karena itu adik-adik ya, perhatikan bahwa mengenal Allah itu penting. Bagaimana kalian bisa mengenal Allah? Di sini sumbernya. Ya. 2 Timotius 3:16 tadi mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Semuanya dari Kejadian sampai Wahyu itu diilhamkan Allah. Bertujuan ya untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran supaya kita jalan di dalam kebenaran Allah. Ini rule-nya kita, ini pedoman kita ada di sini semua. Kenapa kita perlu membaca semuanya ini? Karena di sini semuanya ditulis untuk kebaikan kita, untuk supaya kita mengenal Allah. Ya, karena pengenalan Allah itu nilainya kekal. Perhatikan adik-adik, sikap kita. Saya memberikan sebuah contoh. Saya punya teman. Pada waktu itu dia seorang pada waktu itu gadis. Dia gadis yang cantik, tetapi jomblo. Cukup lama jomblo, ya, sampai usia hampir 30 tahun lebih mungkin dia 30 tahun lebih. Dan dia tidak mendapatkan pasangan. Ya. Suatu ketika dia mendapat sebuah kesempatan untuk berdiri di atas semacam mimbar ya. Kemudian di tengah-tengah konferensi seperti itu dia memberikan kesaksian mengenai sebuah ketaatan. Dan di ujung kalimatnya dia mengatakan apa? Saya memilih untuk melajang seumur hidup ya, daripada harus memiliki suami yang tidak seimbang ya, tidak sepadan ya. Apakah dia melajang seumur hidup? Enggak. Dia pada akhirnya menikah. Tuhan baik. Tetapi pernyataan itu disampaikan kepada teman-temannya sebagai bentuk ketaatan dia kepada Allah. Nah, apakah adik-adik punya seperti itu? Saya akan mengerjakan seluruh soal ini, apapun hasilnya, tanpa ngerpek atau bertanya sama teman. Itu sebuah contoh. Saya akan mengendarai kendaraan bermotor dengan membawa surat izin mengemudi atau tidak sama sekali. Itu sebuah langkah ketaatan. Sama. Ya, ketaatan itu sebuah pilihan, ya. Menyukakan hati Allah atau tidak. Kalian akan dikenal
sebagai orang Kristen yang seperti apa? Ya, seperti orang kebanyakan di luar sana, atau kalian punya standar nilai sendiri? Dan standar itu adalah ini, Alkitab. Bagaimana itu bisa? Tergantung dari apakah kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan memiliki waktu yang cukup dalam hal membaca firman Tuhan. Semoga pengalaman dan pernyataan dari ketiga pemuda ini menguatkan hati kita semua. Dan kalian perhatikan, rajin-rajinlah membaca firman Tuhan. Belajar. Kalau ada yang mau menolong untuk belajar firman Tuhan, menjadi pendamping kalian, ambil kesempatan itu. Karena saya pun dulu seperti itu, sama. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita telah menggumuli bersama firman Tuhan. Sekarang saatnya kita perbaharui iman kita. Saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan orang percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Mari adik-adik, bersama-sama kita berdoa syafaat. Siapkan hati kalian dan mari kita berdoa. Segala puji dan hormat dan kuasa dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kami mengingat ya Bapa, jikalau dua orang saja sepakat meminta apapun, maka Engkau akan memberikan kepada kami. Dan kami tahu bahwa saat ini, meskipun kami terpisah oleh jarak, tetapi saat ini kami bersama-sama sehati. Dan janji-Mu adalah amin dan ya. Dan karena itu Tuhan, kami bersama-sama berdoa memohon kepada-Mu, kiranya Engkau menolong bangsa ini. Kami memohon Tuhan, kiranya di tengah-tengah situasi sulit ini, Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, terutama para pemimpin bangsa kami, Pak Presiden yang mengalami begitu banyak kelelahan di tengah-tengah tugasnya yang semakin hari semakin berat. Para menteri, Tuhan kiranya memberikan hati kepada mereka untuk mau melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami berdoa untuk para anggota DPR, anggota MPR, semua lembaga yang terlibat di dalam pemerintahan saat ini. Tuhan berikan hati mereka, hati yang takut akan Engkau. Biarlah apa yang mereka kerjakan sungguh-sungguh merupakan tanggung jawab yang harus mereka kerjakan, sebagaimana yang sudah mereka terima dan harus mereka kerjakan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan. Tuhan tolong para hamba Tuhan, terutama Pak Pendeta Sony Saksono Putro, di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah situasi yang amat sangat sulit ini, kiranya Allah menolong, memberikan kreativitas, memberikan kesehatan, dan apapun yang diperlukan. Kami mengingat akan firman-Mu, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh Pak Sony dan rekan-rekan timnya di dalam menjalankan tugasnya. Para majelis, penatua diaken, para staf administrasi, teman-teman multimedia, semua yang terlibat di dalam pekerjaan pelayanan, supaya ini terus dapat berjalan dengan baik. Allah memberkati satu persatu dari mereka.
Allah jagai mereka, Tuhan lindungi. Jangan biarkan kekuatan lain, kuasa yang lain yang hendak mengganggu pekerjaan pelayanan ini mengambil keuntungan. Bapa di surga, kami berdoa untuk para orang tua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Berkat besar yang kami terima dari Tuhan. Salah satunya adalah orang tua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Jagai mereka Tuhan, lindungi mereka. Terima kasih, kami menyerahkan studi yang sedang kami hadapi. Keterbatasan ini menolong kami menjadi kreatif. Dan karena itu Tuhan kami bersyukur. Biarlah di saat seperti ini Tuhan terus bekerja dan menolong kami dalam kami belajar, menimba ilmu, dan terus mengembangkan diri. Terima kasih Bapa untuk kemurahan dan kebaikan-Mu. Sebab di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus begitu baik. Berkat-Nya selalu melimpah dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita syukuri kebaikan Tuhan, mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan, dengan diiringi pujian dari Kidung Ria nomor 141, Seindah Bunga Mawar. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini dapat berguna bagi gereja-Mu Tuhan. Serta ajar kami untuk tahu akan rasa syukur atas berkat yang Kau berikan pada kami. Berkati pengelola persembahan agar dapat mengurusnya dengan baik,
dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, ibadah remaja online pagi ini akan segera berakhir. Tapi dengarkanlah sebuah berita pengutusan untuk kita semua, yang diambil dari Yohanes 15 ayat yang keempat, 7, dan 8. Yang demikian firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Adik-adik, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita melakukan seluruh perintah Tuhan. Kita tetap melekat erat pada pokok anggur yang benar agar kita berbuah lebat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita pujikan Yesus pokok dan kitalah carangnya. Mari adik-adik, kita akan memohon berkat Tuhan. Mari kita mohon berkat-Nya. Bapa, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran kami di dalam Yesus Kristus. Sekarang sampai Maranatha, Yesus Kristus menjemput kami di awan-awan. Amin.
semangat, jaga kesehatan, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.